Baik, berikutnya saya akan memaparkan mengenai biofarmaseutika sediaan ophthalmik. Dengan nama saya Graciela Devilia Thomas Pola dengan NIM 230803044. Nah, yang pertama kita akan masuk pada barrier biologis mata, di mana barrier biologis mata adalah sistem pertahanan alami yang menjaga mata dari debu, mikroba, dan zat asing, tapi sekaligus menjadi hambatan utama dalam sistem pengantaran obat. Nah, barrier biologis mata ini terdiri dari tiga komponen. Yang pertama, kornea. Nah, kornea ini merupakan jaringan mukosa, jaringan utama absorpsi obat topikal yang tersusun atas tiga lapisan utama. Yang pertama ada epitel, di mana ini bersifat lipofilik dan tangensi rapat. Lalu ada stroma yang hidrofilik dan kaya akan air. Lalu lapisan yang terakhir adalah endotel yang lebih permeabel dibandingkan pada epitel. Lalu komponen yang kedua adalah konjungtiva, di mana konjungtiva ini merupakan jaringan mukosa vaskular yang melapisi bagian putih mata dan kelopak mata, yang dapat menyerap obat, tetapi banyak obat masuk ke sirkulasi sistemik. Lalu, komponen yang ketiga adalah sklera, di mana ini merupakan lapisan putih mata yang lebih permeabel terhadap molekul hidrofilik dibandingkan kornea. Selanjutnya kita masuk pada mekanisme pembersihan alami. Yang pertama itu lacrimal turnover. Ini merupakan pergantian air secara terus-menerus. Lalu yang berikutnya adalah nasolacrimal drainage. Ini merupakan aliran cairan ke saluran hidung. Akibatnya obat tercepat tereliminasi dari permukaan mata. Nah, biokualitas tetes mata umumnya kurang dari 5%. Selanjutnya kita masuk pada hambatan prekorneal. Nah, hambatan prekorneal adalah hambatan sebelum obat mencapai kornea. Nah, terdapat tiga hambatan utama. Yang pertama itu volume cairan air mata terbatas, di mana volume film normal itu hanya sekitar 7-10 mikroliter. Sedangkan satu tetes mata itu terdiri dari kurang lebih 30-50 mikroliter. Maka akan terjadi kelebihan volume yang langsung keluar. Selanjutnya itu adalah pergantian air mata yang tinggi, di mana air mata berganti terus sekitar 1-3 mikroliter per menit, sehingga obat cepat terbilas. Lalu yang terakhir adalah drainase nasolakrimal, di mana obat mengalir ke rongga hidung, masuk ke sirkulasi sistemik, dan menimbulkan efek samping. Dengan contohnya itu obatnya itu ada timolol tetes mata yang menyebabkan bradikardia, dan beta blocker yang menyebabkan bronkospasme. Selanjutnya kita masuk pada struktur kornea atau sebagai sawah utama. Nah, kornea ini sendiri bekerja seperti sandwich biologis, di mana terdiri dari lapisan lipofilik, hidrofilik, dan lipofilik. Yang pertama adalah lapisan epitel yang bersifat lipofilik dan memiliki hambatan terhadap obat hidrofilik. Lalu stroma yang bersifat hidrofilik dan memiliki hambatan terhadap obat yang sangat lipofilik. Lalu endotel yang relatif lipofilik dan memiliki hambatan yang ringan. Nah, untuk konsekuensi biofarmaseutikanya ini, obat ideal harus memiliki sifat bifasik atau amfipatik, yaitu cukup larut lipid untuk menembus epitel dan cukup larut air untuk melewati stroma. Nah, obat yang terlalu hidrofilik akan tertahan di epitel, sedangkan yang terlalu lipofilik itu akan tertahan di epitel dan sulit berdifusi melalui stroma. Berikutnya kita masuk pada mekanisme penetrasi intraokular. Nah, terdapat tiga jalur utama. Yang pertama itu jalur korneal atau sebagai jalur utamanya, di mana ada jalur transseluler yang di mana obat melewati membran sel epitel yang cocok untuk obat dengan molekul kecil, bentuk non-ionik, dan lipofilisitas sedang. Lalu berikutnya adalah jalur paraseluler di mana obat melewati sela antar sel. Ini terbatas karena tight junction-nya itu epitel sangat rapat dan lebih mungkin untuk molekul kecil hidrofilik. Lalu yang kedua adalah jalur non-korneal yang melalui konjungtiva dan sklera, yang lebih penting untuk makromolekul, peptida, dan sistem nanopartikel tertentu. Lalu yang berikutnya adalah pengaruh koefisien partisi atau log P, di mana log P ini akan menunjukkan keseimbangan lipofilik dan hidrofilik. Log P terlalu rendah, log P yang terlalu rendah menyebabkan terlalu hidrofilik, sedangkan log P yang terlalu tinggi akan menyebabkan terlalu lipofilik. Jadi rentang optimal untuk obat oftalmik itu sekitar 2-4. Selanjutnya kita masuk pada faktor formulasi mempengaruhi absorpsi. Yang pertama itu ada viskositas, di mana penambahan polimer meningkatkan viskositas. Misalnya, itu ada HPMC, CMC, Carboport, dan PVA. Dengan manfaatnya itu mengurangi drainase, memperpanjang residence time, meningkatkan absorpsi. Lalu, terdapat kekurangannya juga bila terlalu tinggi, yang dimana
akan menyebabkan penglihatan itu jadi kabur dan tidak nyaman. Lalu yang berikutnya adalah pH dan kapasitas dapa, di mana pH air mata itu sekitar 7,4. Jadi tujuan untuk formulasinya itu untuk menjaga stabilitas obat, menjaga kenyamanan pasien, menjaga fraksi non-ionik absorpsi. Nah, jika pH terlalu ekstrim, maka akan menyebabkan mata itu menjadi perih, lalu lakrimasi refleks dan obat itu cepat hilang. Berikutnya adalah faktor yang ketiga adalah ukuran partikel, di mana sangat penting untuk suspensi oftalmik, di mana partikel ideal itu harus halus, seragam, dan tidak abrasif, yang memiliki manfaat untuk tidak mengiritasi, disolusi cepat, dan dosis lebih homogen. Lalu selanjutnya kita masuk pada parameter bioavailabilitas dari oftalmik, di mana bioavailabilitas oftalmik adalah jumlah dan kecepatan obat mencapai jaringan target mata setelah pemberian topikal, di mana kadar obat dalam plasma tidak mewakili kadar obat di mata. Maka evaluasi dilakukan langsung pada cairan aqueous atau aqueous humor atau jaringan intraokular, di mana parameternya itu yang pertama ada Cmax yang merupakan konsentrasi puncak obat yang menunjukkan intensitas efek, di mana itu menyebabkan kita dapat melihat respon klinis dari pemakaian obat tersebut. Lalu ada AUC, di mana area under curve itu luas area di bawah kurva. Ini menunjukkan total paparan obat yang menyebabkan bioavailabilitas. Yang bioavailabilitas itu untuk obat konvensional biasanya kurang dari 5%. Selanjutnya itu T setengah, di mana waktu paruh eliminasi atau lama obat bertahan. Ini merupakan waktu untuk kadar obat berkurang dari setengah. Lalu Tmax ini merupakan waktu untuk mencapai konsentrasi puncaknya atau Cmax. Lalu, untuk profil obat dalam cairan aqueous, setelah tetes mata diberikan, obat itu harus larut dalam tir film, lalu menembus kornea dan masuk ke aqueous humor, serta konsentrasi meningkat hingga puncak dan menurun karena eliminasi. Nah, faktor eliminasi obat dari mata, obat berkurang dari mata melalui drainase air mata, obat keluar lalu rapat aqueous humor, pergantian aqueous humor, dan metabolisme, serta difusi ke jaringan lain. Lalu untuk evaluasi data untuk formulasi, nah jika hasil BA terlalu rendah, maka formulasi perlu diperbaiki agar obat lebih lama berada di mata dan penetrasi meningkat. Ya, dengan cara yang pertama peningkatan viskositasnya, di mana menambah kekentalan sediaan agar obat lebih lama berada di permukaan mata dan tidak cepat terdrainase. Contohnya itu seperti tadi HPMC dan CMC. Lalu yang kedua adalah menggunakan sistem in situ gel, di mana sedian berbentuk cair saat diteteskan lalu berubah menjadi gel di mata, sehingga residence time-nya itu lebih lama dan pelepasan obat itu lebih terkontrol. Contohnya itu Jalan Gum dan Carbopol. Lalu yang berikutnya adalah penetrasi enhancer, di mana menambahkan bahan yang membantu obat menembus kornea lebih baik sehingga absorpsinya itu dapat meningkat. Contohnya itu DTA dan cyclodextrin. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih, dan ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih.